Masih tentang perkara yang diharamkan bagi orang yang berhadas kecil. Perkara yang diharamkan bagi orang yang tidak ada wudhu. Yang lalu haram dia sholat. Satu. Haram dia tawaf. Nah, haram sholat juga haram yang semisal dengan sholat ya. Orang yang tidak ada wudhunya, orang yang berhadas kecil, haram sholat dan yang semisal dengan sholat, yang semakna dengan sholat. Apa itu yang semakna dengan sholat? Sujud syukur, sujud tilawah, khutbah Jumat. Itu yang semakna dengan sholat. Nggak boleh dilakukan kalau tak ada wudhu. Kemudian tak boleh tawaf, karena Rasulullah bersabda at-tawafu bimanzilatis shalah. Tawaf itu sederajat, sama posisinya dengan salat. Kemudian tak boleh dia sentuh dan bawa mushaf. Itu kan yang lalu pembahasan kita. Tak boleh dia sentuh dan bawa mushaf kecuali mushafnya disertai dengan yang lain. Ada tafsirnya di situ dan kalimat atau huruf tafsirnya lebih banyak daripada yang Al-Quran. Maka ini boleh. Atau mushafnya, Al-Qurannya terletak di dalam satu wadah bersama mata benda yang lain. Kita ikut pendapat Imam Romli yang mengatakan kalau diniatkan Quran juga sekaligus benda-bendanya, maka boleh dibawa tasnya. Di dalam tas ada Quran, ada sapu tangan, ada pulpen, ada handphone. Apa yang nak dibawa? Ya semuanya. Qurannya iya, handphonenya iya, pulpennya iya, buku catatannya iya. Menurut Imam Romli boleh. Kalau menurut Imam Ibnu Hajar tak boleh. Imam Ibnu Hajar yang boleh itu cuma satu saja. Kalau yang dia niatkan mata benda yang lain. Nah, kini kita lanjut. Wala yumna'u, dan tidak dilarang, jangan dilarang atau tak haram lah bahasanya. Sobiyun mumayyizun muhdisun walau junuban hamlu wa massu nahwi mushafin. Tidak dilarang, tidak masalah anak kecil. Kalau sobi itu artinya yang belum baligh. Tidak dilarang, tidak masalah anak kecil yang belum baligh, tapi yang sudah mumayyiz. Nah, pahami bahasanya ya. Ada nggak anak kecil yang belum baligh tapi sudah mumayyiz? Ada. Karena mumayyiz ini yang paling bagus hadnya, ukurannya, kata Imam Bajuri, yang paling bagus adalah mumayyiz adalah anak yang sudah bisa makan sendiri, minum sendiri, istinja sendiri. Mumayyiz ini ulama banyak memberikan hadnya. Yang paling ringan, yang paling bawah lah itu, kalau dia sudah mengetahui kanannya dan kirinya, mumayyiz lah itu. Kalau ini kayaknya cepat kali dibilang mumayyiz. Kalau hanya sekedar tahu kanan, tahu kiri. Saya punya anak umur 3 tahun. Kalau ditanya tangan kanan mana, tangan kiri mana, udah tahu dia tuh. Tapi belum mumayyiz dia. Nah, belum mumayyiz dia. Maka kayaknya ini terlalu rendah betul. Nah, ada yang mengatakan asal dia ditanya sudah bisa menjawab dengan jawaban yang sesuai, mumayyiz lah itu. Di mana rumahnya? Nah, di Medang. Siapa nama ayah? Fulan. Berapa usia? Sekian. Asal dia sudah bisa menjawabi begitu, mumayyiz lah itu. Tapi kayaknya ini pun kurang lagi. Memang kata ulama yang paling bagus batasan mumayyiz itu ketika dikatakan bisa makan dengan benar ya. Bukan makan sendiri tapi masih berserak. Nah, ada anak umur 5 tahun makan sendiri dia, tapi yang tumpah ke lantai lebih banyak dari yang masuk ke mulutnya. Berarti belum bisa. Maka kalau seandainya pakai yang ini paling bagus.
dia bisa makan dengan benar dengan sendirinya, minum dengan benar dengan sendirinya, istinja dengan benar dengan sendirinya. Inilah had atau batasan mumayyiz itu. Kira-kira anak umur berapa lah yang udah bisa begini? 6, 7, atau 8. Makanya Syekh Wahbah Zuhaili di dalam kitab Al-Fiqhu Syafi'i Al-Muyassar mengatakan rata ghalibnya anak itu mumayyiz, rata-rata ya, ghalib itu rata-rata, bukan pasti, di umur 7 tahun. Maknanya anak kalau sudah di usia 7 tahun, belum baligh tapi sudah mumayyiz, kalau dia berhadas, muhdisun, yang berhadas, walau junuban, walaupun hadasnya junub. Ini kasus lagi nih. Gimana gambaran anak umur 7 tahun, tapi junub? Gimana gambarannya kira-kira? Kalau seandainya dia dibilang mimpi basah, mani baru disebut mani kalau anaknya berumur berapa? 9 tahun. Tidak dianggap mani sebagai mani kalau usianya belum 9 tahun. Atau kalau dia perempuan, udah haid Ustaz, haid juga usianya 9 tahun. Gimana? 7 tahun bisa dianggap junub. Surahnya itu ada anak umur 7 tahun dijima. Itulah anak kecil tapi junub. Wajib mandi itu anaknya. Nah, itu tadi. Wajib mandi, mau laki mau perempuan. Kalau seandainya, mohon maaf lah, ada anak laki umur 7 tahun, na'udzubillah, perempuan umur 7 tahun, jima mereka sama-sama, berdosa nggak orang duanya? Tak berdosa. Yang berdosa mama sama ayahnya, dia bisa pula sampai begitu. Nah, tapi wajib mandi. Kenapa? Karena junub. Nah, jadi itu maksud bahasa junuban, biar nggak bingung. Mana pula anak kecil junub? Kalau udah junub nggak kecil lagi lah dia, kan begitu. Itu contohnya. Dia junub tapi masih kecil. Kalau nadir terjadi keluar mani, tak dianggap. Mani tak akan dianggap sebelum usianya 9 tahun. Sebagaimana darah tak akan dianggap sebelum usianya 9 tahun. Darah yang keluar dari anak perempuan sebelum usianya 9 tahun disebut darah fasad. Kayak darah istihadah lah bahasanya. Nah, jadi kalau ada anak kecil usia 8 tahun berhadas, artinya nggak ada wudhunya, maka tidak dia dihalangi, tidak dia dicegah hamlu wa massu nahwi mushafin, untuk membawa dan menyentuh semisal mushaf. Dah diizinkan dia. Nah, lihajati ta'allumihi, karena hajat belajarnya. Karena dia perlu kepada mempelajari Al-Quran, wadarsihi, samalah. Nah, dan mempelajarinya, membacanya. Wa wasilatihima, dan hajat kepada wasilah yang mengantarkan untuk belajar. Apa contoh wasilah untuk belajar Al-Quran? Kahamlihi lil maktabi, seperti membawanya ke tempat belajar, ke sekolahnya. Nah, dia mau belajar Al-Quran ke masjid, usianya masih 7 tahun. Nah, cemana mau mengajari anak wudhu di usia 7 tahun itu kan niat muqaronah, itu kan mungkin belum dipahami, kan begitu. Kadang orang tua saja diajari muqaronah bingung, apalagi anak-anak. Tapi kan hajat untuk mempelajari Al-Quran itu kan udah ada di saat itu. Kadang anak umur 5 tahun aja kita ajari baca Al-Quran, kan gitu. Ngerti dia disuruh muqaronah, lintaskan dalam hati. Gak ngerti dia ngomong dalam hati itu kemana, gak ngerti dia. Jadi akhirnya karena ada hajat mempelajari Al-Quran, sementara anak belum pandai wudhu, boleh nggak dia bawa Al-Quran ke masjid? Boleh. Kenapa? Karena untuk belajar. Apalagi contoh wasilahnya, wal ityanu bihi lil muallim liyuallimahu minhu, dan memberikan Al-Quran kepada gurunya agar gurunya mengajari dia. Kan terpaksa harus dibawa juga. Boleh nggak tuh? Boleh. Kalau anak segitu. Nah, kalau yang ngasih orang tuanya, yang ngasih Al-Quran ke anak-anak tuh enggak berdosa. Makanya
Boleh itu diberikan kepada anak tadi. Nah, ayat. Wa yahrumu, nah yang haram ini, dan haram tamkinu ghairil mumayyizi, menyerahkan Al-Qur'an, menyerahkan kepada yang belum mumayyiz, min nahwi mushafin. Apa yang diserahkan? Semisal Al-Qur'an. Ah, ini haram. Anak belum mumayyiz dikasih Al-Qur'an. Nah, ini haram, berdosa. Anak umur 3 tahun dikasih Al-Qur'an, maulah dikoyak-koyaknya, maulah dipijak-pijaknya, dicampak-campakkan, kalau ini haram. Nampak ada anak kecil pegang Al-Qur'an, ambil. Nah, digigit-gigitnya, dicampak-campaknya, bisa dikoyak-koyaknya. Maka kalau memberikan Al-Quran kepada yang belum mumayyiz, di bawah 7 tahun lah usianya, nggak boleh. Nah, mohon maaf, kitab saya banyak udah yang koyak sama anak saya. Silap sikit, nah, diambilnya. Nah, mau kayak abah katanya. Koyaknya krek dah. Nah, itulah namanya anak-anak. Nah, jadi nggak boleh memberikan Al-Quran kepada yang belum mumayyiz. Kalau yang sudah mumayyiz boleh. Kenapa? Karena dia perlu belajar. Nah, Walaupun kita bisa mengawal. walaupun kita bisa mengawalnya. Nah, itu tadi lah. Karena kita udah tahu tidak akan terhinakan lah sama dia. Nah, walau ba'dha ayatin, walaupun hanya sebagian ayat, cuma kertas kecil saja, kasihkan ke anak yang belum mumayyiz, nggak boleh. Nah, memang nanti di sini kalau dia sifatnya mushaf ya. Tapi kalau sifatnya tamwiyah yang lalu lah yang udah kita bahas, nah, jimat yang berisikan ayat-ayat untuk mengambil barokahnya itu kan tidak dihitung mushaf, disentuh boleh. Jadi kalau itu diserahkan ke anak-anak nggak masalah walaupun belum mumayyiz. Nah, inilah hukumnya anak-anak. Kalau untuk belajar seperti ini tak masalah. Nah, ini makanya anak-anak kita diajari Al-Quran dari kecil. Nah, ajari Al-Fatihah, ajari dengan surah-surah pendeknya. Nah, karena anak-anak ini kita kadang takjub dengan kemampuan otaknya. Cuma sekali, 2 kali, 3 kali dengar, kadang bisa nyerapnya begitu luar biasa. Saya entah berapa kali sama anak saya itu dibuat, luar biasa anak. Dan itu bukan semua anak tuh rata-rata begitu memang kemampuan otaknya itu. Usia emas tuh 3 sampai 10 tahun tuh usia emas betul. Dengarkanlah apa yang mau kita dia hafal, maka insya Allah dihafal tiap hari didengar. Nah, kalau tiap hari mak yang mutar lagu dangdut, lagu dangdut lah yang masuk ke anak, hafal dia insya Allah. Tapi kalau tiap hari di rumah itu ada tilawah Al-Quran, salawat segala macam, itulah yang dihafalnya. Nah, maka dianggap anak itu macam kertas kosong. Kullu mauludin yuladu ala fitrah. Setiap anak dilahirkan dalam keadaan fitrah, kosong. Fa'abawahu, maka kedua orang tuanya lah yunassiranihi au yuhawidanihi au yumajjisanihi, yang membuatnya menjadi Nasrani, membuatnya menjadi Yahudi, atau yang membuatnya menjadi Majusi, itu orang tuanya. Inilah anak tadi. Kemudian apalagi yang haram terkait dengan Al-Quran? Wa kitabatuhu bil ujmiyati, dan menulis Al-Quran dengan bahasa ajam. Ini sebenarnya Al-Quran ditulis pakai bahasa Latin nggak boleh, tulisan Latin haram sebenarnya. Banyak kan? Nah, itu surah Yasin, apalagi ada pun Al-Quran yang pakai literasi itu. Kenapa nggak boleh Al-Quran ditulis pakai bahasa Latin? Alif tegak sama alif bengkok, kalau di tulisan Latin gimana? Sama. Sementara Al-Quran tuh nggak boleh tertukar tuh hurufnya yang seperti itu. Nah, itu tadi. Banyak yang tak bisa diserap kalau seandainya dibayangkan tulisannya bisa salah. Makanya begini, sebenarnya saya juga ngelihat kok ini nggak dilarang, kan udah banyak beredar gitu. Nah,
Kalau memang dikatakan hajat betul, oke lah. Untuk sekedar mungkin sahnya dia baca Fatihah, kan misal begini, Fatihah itu kan wajib dibaca dalam sholat. Orang baru masuk Islam, wajib baca Fatihah, belum hafal, boleh nggak nengok? Boleh, tapi kalau tulisannya pakai tulisan Arab, bisa nggak terbaca dia? Nggak bisa, maka tulis pakai Latin. Seukuran hajat-hajat seperti itu silahkanlah. Tapi takutnya ini malah membuat dia jadi males belajar tulisan Arab yang merupakan tulisan asli dari Al-Quran. Ini yang dikhawatirkan oleh para ulama, makanya diharamkan. Nah, jadi makanya ini yang harus dipahami. Hukum asalnya seperti itu. Kalau ada yang nulis pakai Latin, ya alasan ulama karena memang hajat betul orang. Tapi akhirnya bikin orang jadi malas belajar. Nah, udah baca Latinnya aja lah, kan begitu. Padahal bisa salah nggak baca tulisan Latin tuh? Bisa. Nun mati jumpa sama ya. Tulisannya nggak pakai nun lagi kan gitu. Kalau mim ba'di, tulisannya ada nun ada ba. Di situ hilang dan mim ba'di pakai huruf M kan gitu. Nah, itu yang dikhawatirkan. Hilang ijaz Qur'annya, kemukjizatan Al-Qur'annya hilang. Nah, maka mayoritas memang jumhur ulama mengharamkan menulis dengan Latin tadi. Itulah sebenarnya tak bagus juga. Udah undangan itu tak usah pakai bismillah, nggak masalah. Langsung aja. Nah, orang tak baca itu yang mohon maaf, kadang ayat-ayat Al-Qur'annya nah, Maha Suci Allah yang telah menciptakan manusia begini-begini seterusnya ayat itu. Insya Allah saya dapat undangan kadang udah nggak terbaca lagi itunya. Nama, tanggal, tempat, dah itu aja tuh. Kan begitu. Kadang tempah mahal-mahal, ya Allah, fotonya begini begitu segala macam. Jadi kipas juga ya di rumah. Allah. Udahlah. Kadang saya malah suka undangan apa? Ada sebagian di tempat kami itu undangan, dia kirim nasinya, dia kirim nasi undangannya itu sama di situ ada kertas. Pernikahan fulan-fulan. Nah, tempat di sini, tanggal sekian. Nah, udah beres, kita udah tahu gitu. Malah murah lagi. Satu kertas HPS bisa dapat 20. Nah, ini kadang 1 sampai 5.000. Datang bontot cemas-cemas kan. Ada itu tadi. Karena ujung-ujungnya hilang. Jadi nggak usah pakai bismillah, Bu ya. Nggak usah pakai bismillah. Dan nggak usah pakai foto-foto juga lah. Bikin mahal. Ini anak-anak gadisnya diajak ngaji gini kan, dengar saya gini kan. Apa dibilang Ustadz tuh? Udah dengar kan? Nah, gitu. Enaknya kalau sekeluarga ngaji itu begitu. Nah, kadang nggak percaya dia bahasa ayah maknya. Nunggu Ustadz dulu yang bilang baru. Tidak harap. Nah, Foto-foto sebelum nikah. kalau seandainya fotonya sebelum nikah haram lah. Pre-wedding ya. Sebelum nikah udah foto-foto ditaruh di situ. Nah, sebenarnya ya haram, ya dekat-dekat begitu haram, udah tahunya kita semua hukumnya itu kalau masalah itu. Bukan masalah fotonya saja, mendekatinya itu pun udah haram. Nah, jadi sebenarnya hukum itunya pun sudah nggak boleh, tapi itu tadi lah. Anak nih kena gelombang dunia nih, hempasan, kawannya begitu pingin begitu. Kawannya begitu juga pingin buat rasanya kurang ini kurang itu segala macam. Ayolah. Nah, yang udahlah. Tinggal kelanjutannya coba dipertimbangkan. Tak usah pakai bismillah, tak usah pakai ayat-ayat Al-Qur'an. Nah, kalau assalamualaikum tak masalah karena bukan Al-Qur'an. Nah, itu. Jadi menulisnya dengan bahasa ajam di sini sebenarnya diharamkan. Apalagi yang haram berkaitan dengan Al-Quran, wa wad'u nahwi dirhamin fi maktubihi, dan meletakkan semisal uang dirham di atas tulisan Al-Quran. Ini ada Al-Quran, atau ada Al-Quran beginilah, diletakkan duit di atasnya. Termasuk kalau saya sekarang diletakkan handphone di atas Quran. Quran tergeletak, handphone di atasnya. Termasuk lah. Nah, duit segala macam. Al-Quran ini kalau bisa paling tinggi. Bahkan kami dulu diajari di dalam kitab Makanatul Ilmi wal Ulama.
nyusun kitab di rak kitab tuh ada urutannya. Al-Quran dan tafsir-tafsirnya itu sudut atas sebelah kanan, paling atas paling kanan. Al-Quran tafsir, baru setelahnya hadis-hadis yang paling sahih. Udah Al-Quran tafsir, masih bersisa Sahih Bukhari, Sahih Muslim. Lanjut bawahnya Sunan Abi Daud, Sunan Tirmizi, Sunan Nasa'i, Sunan Ibnu Majah. Itu yang saya bacakan tadi urutan kesahihan kualitas hadis-hadisnya. Bukhari dulu, bawahnya Muslim, Abu Daud, Tirmizi, Nasa'i, Ibnu Majah. Di antara kutubus sittah itulah tingkatannya. Baru setelah itu ilmu tauhid dulu. Setelah ilmu tauhid, tasawuf, baru fikih. Nah, barulah kalau mau ada nahu, sorob, bahasa Arab, sirah yang lain, begitulah diajarkan. Al-Quran itu kalau bisa paling atas. Nah, kalaupun tidak paling atas, minimal jangan tertimpa secara langsung dia dengan yang lainnya. Nah, jadi jangan diletakkan uang di atas Al-Quran. Nah, itu tadi. Takut malik. Nah. Wa ilmin syar'iyyin, begitu juga kitab-kitab ilmu syara'. Kitab ilmu syara', jangan ditaruh uang di atas kitab ilmu syara'. Jangan. Nah, taruh uang di atas itu jangan. Nah, wa kadza ja'luhu baina awraqihi, dan begitu juga menjadikan uang tadi di sela-sela lembarannya, nyimpan uang di Al-Qur'an. Nah, Takut malik. kalau di dompet, rajin kali istri buka dompet. Kalau di Quran dia tahu istrinya jarang buka Quran. Beruduk lagi. Istrinya malas baca Quran, toh cocok, selipkan di situlah dah, tutup. Kapan-kapan istriku baca Quran, jarang ya. Malam Jumat aja pun nggak yasinan, aman kayak simpan uang sini. Kalau di dompet bentar-bentar diperiksa, bentar-bentar diperiksa. Berdosa tuh meletakkan duit di sela-sela Al-Quran. Juga kitab ilmu syar'i lah, tak boleh disimpan di situ. Hati-hati nih. Nah, kitab Qatrul Laban ternyata lembar 50.000, buka lagi 20.000. Memang di situ jadikan tempat nyimpan duit, nggak boleh itu begitu. Nah, Kalau kitab hadisnya tak sepaham sama awak macam kitab Wahabi dah, tapi ada Al-Quran. nggak boleh juga. Tak boleh juga. Iya, pahamnya salah, Al-Qur'annya tetap benar walaupun di situ. Nah, kalau seandainya kitab-kitab orang Wahabi kita begitu kan juga, ada Al-Qur'annya di situ, jangan juga. Nah, khilafan di syekhina. Nah, ini berbeda dengan pendapat dari guru, nah, penulis kitab Fathul Mu'in. Nah, yakni Imam Ibnu Hajar. Berbeda pendapat, beliau tidak sampai mengharamkan. Apalagi yang haram yang berkaitan dengan Al-Quran. Wa tamziquhu, dan merobek-robeknya abasan, tanpa ada alasan, hanya sia-sia saja, nggak ada tujuan baik, nggak ada tujuan lurus, sobek-sobeknya Al-Quran tadi. Nah, ini haram, nggak boleh. Nah, kecuali kalau nanti ada tujuannya. Nanti ada pembahasan tentang kalau jumpa Al-Quran tercecer, atau ada satu kertas bertuliskan Qul huwallahu ahad misalnya, maka yang paling bagus menyikapinya dibasahi air sampai tintanya luntur. Itu yang paling bagus. Misal ada kertas tergeletak di tanah, kita mau simpan pun takut tercecer lagi, ambil air, basahi sampai hilang tulisannya. Nah, kalau memang cetakannya kuat, ini tak akan bisa hilang kalau pakai air. Nah, maka pilihan keduanya, dirobek per hurufnya sampai tidak lagi menjadi teks Al-Quran. Kalau itu tujuannya dibenarkan, kalau itu boleh. Nah, qafnya dikoyak, lamnya dikoyak, haknya dikoyak, wawnya dikoyak, kan qul huwallahu ahad tadi. Jadi per huruf begitu, sehingga tidak terangkai lagi sebagai ayat Al-Quran, maka itu boleh kalau ini ada tujuannya. Ataupun dibakar. Nah, itu tadi, pokoknya tak nampak lagi teks ayat Al-Quran itu. Nah, iya, waktu mengutipnya tetap harus berwudu kalau itu memang adalah teks Al-Quran. Apalagi yang berkaitan dengan Al-Quran yang diharamkan, wa bal'u ma kutiba alaihi, dan diharamkan. Nah,
diharamkan menelan apa yang tertulis Al-Quran di atasnya. Payah kali dia rasa ngapal teks tuh. Kumakan aja mungkin cepat nih telannya. Tak boleh. Nah, tak boleh. Nah, supaya memang cepat khasiatnya. Dia nanya ke Ustadz, apalah amalan supaya gampang aku disukai orang? Mau ke dukun segan dia, nanti disangka syirik, datangnya ke Ustadz. Ustadz nih tahu pula. Nah, yang udah pernah kita sampaikan, surah Toha, wa alqaitu alaika mahabbatan minni walitusna'a ala aini. Itu dibacakan oleh ibunda Nabi Musa ketika menghanyutkan Nabi Musa ke sungai. Yang saat itu Fir'aun membunuh semua anak laki-laki ya. Ternyata hanyutnya kotak peti Nabi Musa itu kemana? Ke istana Fir'aun coba. Dapat kepegang istri Fir'aun, dibunuh nggak sama Fir'aun? Tidak. Dahsyatnya itu. Jatuh ke tangan musuh. Tapi tak diapa-apai. Kenapa? Dahsyat. Wa alqaitu alaika mahabbatan minni walitusna'a ala aini. Kata guru kami dulu di pondok, itu dibaca rajin-rajin, orang nengok kita suka aja. Nah. Kata guru kami dulu, dan dulu kami ngamalin tuh. Nah. Itu tadi. Yang mau ngelamar anak gadis orang, sering-sering baca nih. Begitu sampai assalamualaikum dah kuterimalah kau. Belum lagi bercakap. Nengok mukanya udah senang. Nah. Jadi wa alqaitu alaika mahabbatan minni walitusna'a ala aini. Surah Toha. Ayat berapa Ustaz? Tak saya kasih tahu biar habis surah Toha itu dibaca. Nanti langsung ke ayat itu saja langsung aja. Nah, khair. Carilah udah dikasih clue-nya surah Toha. Nah, baca. Dah. Rasa dia kayaknya kalau dibaca saja kurang, ditulisnya di kertas, ditelannya kertas tuh. Kalau ini kayaknya lebih terpancar lagi nih ganti. Kalau dibaca nih, boleh? Tak boleh. Apa alasan tak bolehnya? Karena bertemu ayat Al-Quran dengan najis di dalam perut. Menajis itu tak boleh. Nanti kan juga ada hukum. Apa hukum menulis ayat Al-Quran di kain kafan mayit? Nggak boleh. Kenapa? Nanti mayit itu kan akan pecah dia. Mengalir darahnya kemana-mana, kena ke ayat itu, nggak boleh juga. Jadi alasan nggak boleh menelan ayat atau tulisan-tulisan Al-Quran karena akan bertemu dengan najis dalam perut. Nah, jadi dah dibaca sajalah. Pendek saja tuh. Dulu saya ingat, begitu diajarkan itu, langsung disepakati, kita bacalah tiap habis sholat 3 kali. Wa alqaitu alaika mahabbatan minni walitusna'a ala aini. Nah, itulah dibaca. Insya Allah orang-orang nengok kita tak ada rasa benci, suka aja. Buktinya Nabi Musa bisa di hadapan Fir'aun yang semuanya anak laki-laki dibunuh, tak dibunuh Nabi Musa. Nah, barokah dari doa ibunda Nabi Musa. Nah, ini yang paling lari, yang paling masuk nanti nih kajinya malam. Ingat. La syurbu mahwihi, tidak haram meminum yang sudah dihapus dari tulisan tadi itu. Misal dia tahu ayat-ayat syifa, ayat-ayat penyembuh, ayat-ayat obat. Dia tulislah di piring ayat obat tadi pakai madu misalnya. Sudah selesai, habis itu disiram air, terhapuslah ayat tadi itu. Kemudian diminum. Kalau ini boleh nggak? Boleh, karena udah nggak nampak teks Al-Qurannya. Nah, terserahlah mau nulis pakai apa yang bisa larut di air dan boleh diminum. Pakai madu kah? Atau pakai saus kah? Kalau pakai saus pedas ya, Pak. Pakai sele kah? Atau pakai apalah? Nah, pakai kecap misal gitu ditulis. Saya pernah buat ini soalnya. Nah, dituliskan pakai madu. Habis itu disiram, larutkan dengan airnya, diminum. Kalau itu boleh. Nah, ini kalau sama orang Wahabi udah bid'ah semua. Tak laku. Air. Kemudian apalagi yang haram? Wa maddur rijli lil mushafi,
dan menjulurkan kaki ke arah mushaf, haram, berdosa. Nah, kafir nggak? Kalau tak ada niat merendahkan, tak kafir. Nah, tapi kalau dalam hatinya, alah, tak ada yang mulia-mulianya Al-Quran ini, dipijak pun tak apa-apanya. Itu diiktikadkan ya kafir. Tapi kalau sekedar menjulurkan begitu saja, karena malesnya dia mengangkat menggeserkan Al-Quran tadi, berdosa. Tapi kok terlintas Ustaz, Kalau tak jadi i'tiqad, tak sampai kafir. Nah, kalau tak sampai jadi i'tiqad. Kalau dia memang beriktikad Al-Quran itu tidak mulia, tak apa-apa disetarakan dengan kaki. Udah jadi i'tiqadnya, bukan cuma terlintas saja. Kafir. Nah, malam yakun alal murtafi, selama Al-Qur'annya tidak lebih tinggi. Kalau Al-Qur'annya udah lebih tinggi, misal itu lemari, Al-Qur'annya agak di atas, kaki dia ke arah lemari itu, tapi Al-Qur'annya lebih tinggi. Maka ini tak berdosa. Misal ini kayak kita nih, nih. Kita tidur sini, kaki kita sejajar bawahnya tapi. Maka itu tidak sampai haram. Tidak sampai haram. Nah, kalau menungging Ustaz, menungging. Kalau seandainya menungging di sini yang ada maddur rijli, kalau itu mungkin sulit lah. Kenapa? Karena sujud itu pasti ke situ. Kalau tak ada niatan untuk seperti itu, tak masalah. Itulah tadi itu. Lebih tinggi atau payahlah kita mengatakan. Tapi kalau ini udah payah pula menjaga-jagakan yang seperti ini. Kalau kaki kan gampang saya menggesernya. Tapi kalau pas sujud nih yang payah. Wa yusannul qiyamu lahu kal alimi bal aula, dan disunnahkan berdiri untuk Al-Qur'an. Kalau ada orang bawa Al-Qur'an di hadapan kita, kita sunnah berdiri. Sebagaimana kalau ada orang alim lewat, kita sunnah berdiri. Nah, tadi. Bal aula, bahkan lebih utama kalau Al-Qur'an yang lewat, kita berdiri. Tadi ini ingat dulu kata Ustaz Hafiz almarhum, pulang anak kita mengaji, dibawanya Al-Quran di tangannya, masuk dia ke rumah, sunnah kita berdiri. Itulah dapat pahala kita begitu. Kalau orang Wahabi tak ada mahalul qiyam, tak ada mahalul qiyam, maulid tuh, wah marah betul orang. Apa ibu berdiri? Dia tak tahu kisah bagaimana Imam Ahmad ketika sedang sakit, dijenguk oleh orang Imam Ahmad ketika sedang sakit. Tiba-tiba di tengah obrolan, Imam Ahmad bilang bentar, berdiri. Habis itu berbaring lagi. Lanjut ngobrol lagi, tiba-tiba bentar, berdiri. Langsung balik lagi. Ditanya, kenapa Tuan gini? Tadi waktu kau cerita, tersebutmu nama guruku. Nama gurunya tersebut, Imam Ahmad lagi sakit, menghormati nama gurunya, berdiri. Lalu ada orang yang berdiri karena disebut nama Nabi, dianggap salah, dianggap berlebihan segala macam, ya Allah. Mahalul qiyam itu kan begitu. Disebut nama Nabi. Wa yukrahu, dan dimakruhkan harqu ma kutiba alaihi, dan dimakruhkan membakar apa-apa yang tertulis Al-Qur'an di atasnya, illa li gharadin, kecuali karena satu tujuan. Contohnya apa? Nahwi siyanatin, semisal, atau nahwu siyanatin, semisal menjaganya. Itu tadi tercecer dibakar, ya itu nggak masalah. Walaupun nanti lebih afdol kalau ini lanjutannya, faghasluhu aula minhu, tapi kalau dibasuh sampai hilang tulisannya itu lebih afdol daripada dibakar. Dibakar boleh tidak? Boleh. Tapi yang lebih afdol disiram sampai hilang tulisannya, dihapus. Nih Al-Quran tua, bececeran dah ke sana sini lembarannya. Kadang takut terpijak, kadang takut terhembus angin masuk ke paret. Cemanalah diletak atas jatuh lagi. Nah, kayaknya kalau Al-Quran kita nih dibasahi pun tak akan hilang. Dan dibakar lah, boleh. Tapi bakarnya beradab lah pula. Jangan digabung saat bakar sampah. Nah, khususlah dia untuk itu. Jangan digabung dengan bakar sampah.
air. Wa yahrumu bil janabati al muksu fil masjidi wa qira'atu qur'ani bi qasdihi. Nah, sampai sinilah dulu. Nah,